أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Bapak ibu-ibu jamaah rahimakumullah, di sesi yang kedua ini mungkin kita sedikit menyelesaikan tentang keutamaan puasa hari Asyura, puasa tanggal 10 Muharram, dan bagaimana dengan puasa tanggal 9-nya atau tanggal 11-nya. Mungkin tidak panjang, insyaallah. Kita tahu tadi, Bapak-Ibu sekalian, di poin pertama tentang keutamaan puasa tanggal 10 Muharram adalah dihapuskannya dosa yang setahun yang lalu. Kemudian keutamaan berikutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana yatlubu fadlahu ala al-ayyam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mencari atau menunggu datangnya waktu untuk berpuasa, datangnya tanggal 10 Muharram ini, dibanding hari-hari yang lainnya. Suatu ketika Ibnu Abbas adalah sepupu beliau, sahabat yang muda. Beliau mengatakan, atau beliau ditanya tentang hari Asyura. Ibnu Abbas ditanya oleh muridnya tentang hari Asyura, maka beliau mengatakan, aku tidak tahu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'alimtu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shoma yawman yatlubu fadlahu 'ala al-ayyam illa hadzal yawm. Aku tidak mengetahui Nabi itu mencari atau berpuasa yang Nabi tunggu kedatangan waktunya melebihi hari ini, yaitu hari Asyura. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat sungguh-sungguh dalam mencari atau menunggu datangnya tanggal 10 Muharram ini untuk berpuasa di hari tersebut. Kemudian keutamaan berikutnya adalah seperti yang sudah kita sebutkan di awal, ini adalah bentuk atau puasa tanggal 10 Muharram ini adalah bentuk kita mengikuti atau meneladani Nabi kita Musa alaihissalam, dan juga bentuk pula rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebagai atas nikmat diselamatkannya kaum muslimin atau orang-orang yang beriman dari orang kafir. Jadi ketika Nabi Musa berpuasa dalam rangka syukur atas nikmat diselamatkannya beliau dan kaumnya dari Fir'aun, maka kita pun meneladani beliau dengan berpuasa di hari yang sama dalam rangka meneladani beliau, dan juga dalam rangka rasa syukur atas keselamatan beliau dan umat beliau. Karena sesungguhnya itu pun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi beliau meneladani Nabi Musa. Kemudian keutamaan yang terakhir adalah bahwasanya sahabat atau para sahabat itu dahulu yusawwimuna fihi sibyanahum. Jadi para sahabat dahulu itu mereka mewajibkan atau mengajarkan puasa kepada anak-anak mereka di hari 10 Muharram ini. Saking mereka sungguh-sungguh atau saking perhatian mereka terhadap puasa ini, puasa Asyura. Jadi para sahabat ketika mendengarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang pagi hari berpuasa maka silakan lanjutkan puasa. Kemudian siapa yang pagi sudah berbuka maka falyutimma baqi, maka lanjutkan untuk puasa, artinya tahan makan dan
tetap puasa waktu itu masih awal-awal diwajibkan. Ya. Maka setelah itu, ya kata para sahabat, setelah adanya himbauan dari Nabi seperti itu, maka mereka mewajibkan puasa kepada anak-anak mereka yang masih kecil, yang masih belum balik. Ya. Tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk menanamkan dalam jiwa mereka akan pentingnya puasa pada hari Asyura ini. Wa nadhhabu ila al-masjid fa naj'alu lahum al-lu'bah min al-ahim. Ya. Jadi mereka ketika mengajari anaknya puasa bulan atau hari Asyura ini tidak merintah puasa begitu saja, tapi ya mereka ajak anak-anak untuk datang ke masjid, kumpulkan di masjid dan dibuatkan mainan-mainan. فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهَا إِيَّاهُ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ. Diberikan mainan, dibuatkan mainan-mainan, dan mereka dikumpulkan di dalam Masjid Nabawi. Sampai saat mereka nangis karena mereka mungkin pengen makan, diberikan mainan itu supaya mereka terhibur dan lupa makan sampai datang waktu berbuka. Ini menunjukkan bahwasanya para sahabat sangat perhatian dengan hari ini, di mana mereka tidak cukup mewajibkan atau memaksakan diri mereka untuk berpuasa, namun mereka juga mengajari anak-anak mereka untuk berpuasa. Lalu bagaimana ya dengan puasa tanggal 9 atau tanggal 10-nya? Ya, dalam sebuah hadis Nabi pernah mengatakan, fa idza kana al-'amal muqbil insyaallah sumna al-yawm at-tasi'. Jadi setelah ini hadis ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya di akhir-akhir tahun beliau sebelum meninggal. Ya. Beliau mengatakan ya, kalau tahun depan ya masih Allah pertemukan dengan bulan Muharram ini, ya, maka kita akan berpuasa di hari ke-9. Ya. Namun ya tidak sampai datang tahun berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Dan puasa tanggal 9 ini ya Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan untuk apa? Untuk menyelisihi kebiasaan orang Yahudi. Jadi Nabi memang puasa di tanggal 10 itu yang orang Yahudi juga puasa tanggal 10 juga. Namun ya Nabi ingin juga menyelisih kebiasaan mereka yang mana mereka hanya puasa di tanggal 10. Ya. Artinya bukan berarti tanggal 10 saja tidak boleh. Bukan berarti tanggal 10 saja tidak boleh. Namun ya, Nabi mengharapkan ya, kalau datang kesempatan berikutnya aku akan puasa di hari ke-9 untuk menyelisih orang Yahudi. Dan dalam riwayat lain ya Nabi jelas dalam lafaz yang sangat jelas memerintahkan kita untuk menyelisih orang Yahudi dengan puasa sebelumnya atau setelahnya, sehingga tanggal 9 atau tanggal 11. Sehingga Al-Imam Ibnu Qayyim ya, beliau mengurutkan ya, mana yang paling afdal dalam melaksanakan puasa hari Asyura ini. Apakah 10 saja atau 9, 10 atau 9, 10, 11. Maka yang beliau mengatakan yang paling sempurna adalah berpuasa di tanggal 10 itu sendiri, kemudian berpuasa di tanggal 9 dan 11, artinya 9, 10, 11. Itu yang paling sempurna. Kemudian wa yalidzalika an yusama tasi'ul asyir. Setelah itu kalau memang tidak tiga-tiganya maka bisa tanggal 9 dan 10. Dan itu sudah cukup dan sangat baik karena memang
Nabi pun dahulu puasanya tanggal 10 dan didahului dan ingin di tahun berikutnya untuk mendahului dengan puasa tanggal 9. Artinya ini sudah sangat sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalaupun tidak bisa tanggal 9-nya maka ya hanya puasa tanggal 10 saja. Itu pun boleh, tapi tidak adalah derajat yang paling rendah. Puasa tanggal 10 adalah puasa yang sudah Nabi lakukan dan Nabi anjurkan kepada para sahabatnya. Itu sunnah. Namun Nabi juga menginginkan untuk puasa di hari 9-nya. Sehingga itu naik lagi derajatnya, lebih utama. Karena ingin menjadi orang Yahudi. Dan juga dalam riwayat lain Nabi menganjurkan untuk menjadi orang Yahudi dengan puasa sebelumnya atau setelahnya, sehingga bertambah ada tanggal 11. Sehingga hikmah kalau kita bisa puasa tiga-tiganya 9, 10, 11 adalah kesempurnaan kita dalam menjadi orang Yahudi yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ya, keyakinan kita bahwasanya kita pasti puasa di tanggal 10. Karena kadang awal bulan Hijriah itu maju mundur, kadang kita tidak sesuai atau tidak pas. Artinya dalam bentuk ihtiyat atau namanya kewaspadaan. Sehingga kalau kita puasa 9, 10, 11, pertama itu merupakan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian itu juga merupakan penyelesaian terhadap orang Yahudi. Ya, sekaligus di antara hikmahnya adalah kalau kita puasa 9 sampai 11 pasti dipastikan kita puasa di hari yang tanggal 10. Misal kadang-kadang hari itu maju mundur. Kadang kita puasa tanggal 10 ya, ternyata itu masih tanggal 9. Atau kita puasa tanggal 10 tapi itu sudah tanggal 11. Sehingga kalau kita puasa 3 hari itu berurutan, maka kita dapat dengan pasti, dengan yakin puasa di tanggal 10 Muharram. Sehingga itulah yang dikatakan Ibnu Qayyim dan juga para ulama yang lainnya, yaitu menyempurnakan puasa Arafah ini atau puasa Asyura ini dengan puasa sebelumnya atau setelahnya. Lebih lengkap lagi adalah sebelumnya dan setelahnya. Mungkin cukup sekian ya. Kita sudah berbicara dari awal tadi tentang keutamaan bulan Muharram ya. Yang pertama kita katakan bahwa bulan Muharram adalah di antara bulan-bulan Muharram yang Allah, bulan-bulan haram yang Allah tetapkan yang jumlahnya 4. Terlebih lagi bulan Muharram adalah bulan yang paling haram, yang paling besar keharamannya di sisi Allah dibandingkan bulan 4 yang lainnya atau 3 bulan yang lainnya. Kemudian ya, kita sebutkan juga bahwasanya bulan Muharram adalah bulan yang puasa di dalamnya merupakan puasa yang lebih afdal daripada puasa di bulan-bulan lainnya setelah bulan Ramadan. Sehingga kita dianjurkan juga untuk berbanyak puasa dalam bulan Ramadan, dalam bulan Muharram ini. Puasa mutlak artinya puasa apapun, entah itu puasa Senin Kamis atau puasa Daud atau puasa mutlak, mau puasa langsung puasa begitu saja, itu dianjurkan ya. Salah satu hikmahnya kenapa puasa di bulan Muharram lebih afdal daripada puasa di bulan-bulan lainnya, karena menurut Ibnu Hajar bulan Muharram Allah katakan atau Nabi mengatakan adalah Syahrullahi Al-Muharram. Allah Nabi nisbahkan atau sandarkan penamaan bulan Muharram pada bulannya Allah. Begitu juga puasa itu Allah katakan fa innahu li, karena sesungguhnya puasa itu milikku, artinya ibadah yang Allah sandarkan kepada dirinya. Sehingga sangat tepat ya, ketika puasa yang merupakan ibadah yang
milik Allah, artinya ibadah yang memiliki kekhususan di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika dilakukan di bulan yang memiliki kekhususan juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terkumpul dua keutamaan bulannya itu dan keutamaan ibadahnya itu puasa. Sehingga puasa pada bulan Muharram lebih utama daripada puasa di bulan-bulan yang lainnya setelah bulan Ramadan. Ya. Kemudian kita tahu juga bahwasanya keutamaan puasa pada bulan Muharram adalah dapat puasa pada 10 Muharram dapat menghapuskan dosa-dosa yang setahun yang telah lalu. Dan lebih mudah dan lebih bagus lagi ketika ditambahkan puasa tanggal 9 dan 10 atau 9, 10, 11 atau di bawahnya lagi 9, 10. Itu pun sudah sangat bagus. Atau kalaupun tidak bisa maka cukup jangan sampai kita terlewat dari tanggal 10 Muharram. Dan kita perlu tegaskan kembali bahwasanya bulan Muharram adalah bulan yang sangat Allah agungkan. Ya, sehingga kemaksiatan dalam bulan ini harus kita lebih jaga, lebih perhatikan, jangan sampai diri kita terjerumus dalam kemaksiatan atau larangan-larangan yang sudah Allah dan Rasulnya perintahkan kita untuk menjauhinya. Dan sebaliknya amal soleh atau ketakwaan bentuk amalan ketaatan apapun pada bulan-bulan haram seperti ini jauh lebih besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebuah faedah yang disampaikan oleh guru kami, jadi pahala itu ada yang kathar, ada yang dihitung dengan banyaknya. Seperti misalkan salat jamaah pahalanya 27 derajat, 25 derajat. Ada pahala yang Allah berikan pahala itu dengan bentuk besarnya. Misalkan puasa Allah katakan fa innahu li. Artinya ibadah puasa adalah ibadah yang sangat besar pahalanya. Jumlahnya berapa bukan urusan. Yang penting itu adalah ibadah yang sangat besar. Seperti juga ibadah yang kita lakukan pada bulan Muharram ini atau bulan-bulan haram, walaupun tidak disebutkan jumlah kelipat gandanya berapa, namun Allah sudah, Nabi dan Rasulnya sudah menjelaskan bahwasanya bulan-bulan haram ini adalah bulan yang Allah agungkan, dan ibadah pada bulan-bulan yang Allah agungkan nilainya lebih besar daripada ibadah yang dilakukan di bulan-bulan lainnya. Sehingga kita bersungguh-sungguh dalam memanfaatkan hari-hari yang masih ada di bulan-bulan Muharram ini, ataupun nanti ketika kita jumpa dengan bulan-bulan yang lainnya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Walaupun sebenarnya tentang puasa ini kalau kita sebutkan masalahnya sangat banyak, tapi ini kita bukan sedang berbicara tentang puasa, sebenarnya kita berbicara tentang keutamaan bulan Muharram. Mungkin ini bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada baiknya maka itu murni datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kurangnya maka itu adalah datang dari saya pribadi dan juga syaitan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.